Nggak ngerti, belas ini. Bisa jelasin lagi ya nih? Apa sih sebenarnya? 1, 2, 3, 4.0 close this maturity. Gila Aryan, akhirnya datang juga. Ya, makasih undangannya. Saya di sini senang banget, tapi kok katanya podcast yang bernilai miliaran, tapi ruangannya kok gini amat ya? Tapi kan pencapaian ini capaian terbesar gue nih sebenarnya, bisa ngundang Mas Aryan ke sini untuk bisa berikut dalam podcast ini, ya kan? Nah, kemarin katanya ini ya, apa? Menang kuis manajemen resiko. Wah. Nah, itu dapat juara berapa? Ah, juara 3 bersama itu. Gede dong nih prize-nya nih pasti nih. Apaan, cuma 100.000 bentuknya voucher GoPay. Tapi kan yang penting pride-nya dong, bukan masalah hadiahnya. Ya. Sampai ada ucapan loh, gila. Ucapan terima kasih sudah mewakili Pusertip untuk di PLN nasional loh ini. Ya sebenarnya sih itu apa ya? Iseng-iseng aja sebenarnya. Posisi lagi ngerjain laporan, terus tugas-tugas yang lainnya. Ya kalau bahasa Inggrisnya dilalah lah. Gitu. Tapi tugas apa aja nih kira-kira yang selama ini dikerjain nih? Ya tugas di uji siskit, kerjaan biasa, terus ya iseng-iseng lah. Ada kerjaan iseng-iseng lah. Tapi nih dengar-dengar katanya Aryan nih bikin buku nih, bener gak nih? Buku apa ini? Iya, buku. Iseng-iseng sama teman-teman kayak Mas Bagus dari Siskit, terus Rijal bikin buku performance test. Luar biasa ini, bukunya bisa bermanfaat ini sih pasti. Amin, amin, amin. Nah, but anyway, buat lu resiko tuh apa sih sebenarnya? Sepenting apa sih pengaruhnya? Khususnya buat PLN loh. Kalau menurut saya nih ya, bukan menurut saya Ding, menurut ISO 31000 2018, risiko adalah effect or uncertainty on the objective. Nah, itu intinya. Nggak ngerti, belas ini. Bisa jelasin lagi ya nih? Apa sih sebenarnya? Jadi risiko itu adalah peristiwa yang mungkin atau dimungkinkan mempunyai dampak terhadap sasaran. Nah, cuma kan sekarang lagi berkembang tuh ISO 31000. Nah, itu di situ risiko tuh nggak hanya ngomong negatif saja, tapi risiko bisa ada negatif, bisa ada positif. Nah, gitulah. Gampangnya gini, Om. Nah, Om Deddy kan seneng jalan-jalan nih, petualang ke gunung. Nah, kita berdua nih, contohnya kita jalan-jalan ke gunung, terus malam-malam kita jalan. Nah, malam-malam butuh penerangan. Nah, Kang Yudi bawa bohlam ya. Oke. Nah, terus bohlam itu sangat terang. Nah, bohlam sangat terang itu bisa jadi resiko negatif. Nah, tapi di sisi lain, risiko positifnya, kita dengan terang itu, kita bisa sukses menuju ke sasaran, yaitu berhasil ke gunung gitu. Nah, yang diperlukan apa? Mitigasi atau kontrolnya. Jadi, gimana caranya kita menjaga jarak biar nggak terefek dari keterangan si bohlam itu. Nah, juga posisi jangan bohlam ya, center. Nah, ntar bohlam dikira kakak adek lagi. Nah, center aja. Nah, jadi Oke, bentar deh. Saya coba buka dulu headset nih ya. Biar supaya inilah agak pengap soalnya. Oke. Ada gantengan sekarang. Yo, saya buka sekalian nih. Boleh, biar kayak bohlam sekalian. Sorry. Oke, udah kan? Yuk lanjut. Bohlam lagi nih. Pas banget. Jadi Kang Yudi ini harus mengeset gimana kontrolnya, megang senternya itu gimana, biar nggak resiko negatif itu terjadi. Gitu. Paham kan ya? Jadi gimana sih? Jadi gini, risk itu penting banget. Dengan seiring budaya
korporasi yang sudah diterapkan di PLN secara korporat. Nah, apalagi roadmap di PLN korporat itu di tahun 2024 kita harus mencapai level manage 4.0. Nah, ternyata itu sejalan sama roadmap dari PLN Pusertif. PLN Pusertif. Jadi yang bolak-balik Mas Hendri sampaikan di rapat itu ternyata sejalan dengan roadmap dari PLN pusat. Jadi maturity, risk maturity 4.0 level manage gitu. Menarik ini berarti ya. Berarti sangat penting ini resiko ini. Nah, berarti kalau dilihat dari landasan nih dan kebijakannya, kira-kira apa aja nih dasar penerapan manajemen resiko ini? Nah, kalau dasar dari manajemen resiko ini sebenarnya regulasinya banyak ya. Regulasinya turunannya itu banyak. Dari mulai ISO 31000 2018, kebijakan-kebijakan korporat, kebijakan-kebijakan unit. Nah, semua itu secara garis besar itu sudah terangkum di dalam Perdir 117 tahun 2019 terkait manajemen risiko dan pengelolaannya gitu. Berarti jadi banyaknya jelas. Dengan begitu banyaknya regulasi sama landasan, berarti ada dong manfaatnya ya, berarti buat korporasi ini ya. Jelas, kalau ngomongin manfaat udah sangat kelihatan. Jadi bisa dilihat dengan adanya pengelolaan risiko ini, kita bisa meningkatkan revenue, menurunkan cost reduction, dan juga meningkatkan customer experience gitu. Luar biasa, golden way. Itu kebetulan aja kita bisa jawab. Oke, balik lagi nih ke 4.0 tadi. In 2024 tentunya dong, sebelum ke arah situ ada tahapan, mekanisme, banyak lah pasti kan. Gak mungkin dong langsung jadi 4.0, ya kan? Butuh proses. Nah, tolong jelasin dong Suhu nih. Kayaknya paham banget nih. Kebetulan aja kita bisa jawab. Aduh. Kita juga kemarin bisa jawab juga kebetulan, jujur aja ini. Nah, jadi kalau saya boleh jawab nih, penerapan risiko di suatu unit itu pakai tools. Tools itu bisa tools itu adalah Risk Management Maturity atau RMM. Nah, RMM itu berdasar kepada juknis petunjuk teknis RMM, yaitu cara untuk mengetahui atau kondisi dan membandingkan kondisi itu terhadap poin-poin atau nilai-nilai yang sudah diatur dalam juknis tersebut. Jadi tujuan RMM ini itu banyak nih, banyak. Salah satunya nih ya, satu, mengamati atau mengetahui kelemahan dan keunggulan dari suatu organisasi. Terus sebagai panduan untuk membuat roadmap pengembangan manajemen risiko. Terus mendapatkan praktik terbaik dari manajemen risiko di suatu organisasi. 3, terus apa lagi ya? Mendapatkan manfaat terbaik dari manajemen risiko dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang kita set. Terus selanjutnya, jadi unit itu pasti punya program kerja. Nah, program kerja itu harus punya dasar, dan dasar itu juga harus mempertimbangkan risiko-risiko. Kalau di Pusertif kita kenal RKAP berbasis risiko. Apa berbasis risiko? Nah, itu contoh penerapan di Pusertif terkait resiko. Nah, terus ya selanjutnya kepatuhan terhadap aturan internal dan eksternal. Itu jelas. Jadi ada asesmen dari MRO, Div MRO, mungkin Om Yud tahu Div MRO di PLN. Nah, itu asesmen menilai bagaimana sih penerapan dan pengelolaan risiko di PLN Pusertif gitu. Terus terakhir menurut saya dari asesmen itu kita akan mendapatkan nilai. Nilai itu adalah pengakuan bagaimana sih level
atau tingkatan kita dalam pengelolaan risk yang tadi disebutin bahwa kita harus mencapai manage di tahun 2024, itu ada manage itu adalah 4.0 levelnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Mungkin next time lah kita perjelas lagi. Nah, penilaian RMM ini ada 5 kategori. Nah, 5 kategori ini harus kami siapkan benar-benar, yaitu kategori dari kepemimpinan, kerangka kerja, SDM, proses, dan hasil. Nah, itu harus kita kelola benar-benar dengan dasar risiko. Itu intinya. Udah, itu aja berarti. Itu aja udah banyak ini. Enak aja kau. Oke, Aryan, penjelasannya tidak singkat, tidak padat, namun jelas banget. Thank you banget. And biar kalian tahu aja nih, waktu kita ketahuan kan sering sebetulnya. Tapi kemarin pas gua kontak Aryan main di podcast ini, terus dia mau iyain langsung, gak mikir panjang. Nah, you're amazing, tetap semangat. Aduh, Let's close this. Kelebihan gitulah. Berarti kita close nih. Berarti. Oke, thank you. Let's close this 1 2 3 4.0. Close this maturity. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi tantangan usaha yang semakin berkembang dan penuh dengan persaingan, maka PLN Pusertip harus terus beradaptasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Hal ini hanya mungkin dicapai bila dilandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Implementasi GCG tersebut ditandai dengan berfungsinya risk management secara optimal dalam 3 line of defense PLN sebagai akselerasi agar RRMM atau Risk Management Maturity insya Allah dapat mencapai level 4.0 atau manage pada tahun 2024. Riset menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai maturity level yang baik mempunyai kinerja yang lebih baik. Semakin besar risiko yang dihadapi, maka perusahaan harus memiliki risk maturity yang semakin kuat, sehingga risiko menjadi part of instinct dan decision making process. Saya, Haryo Lukito, Senior Manager Pengujian, selaku Senior Leader PLN Pusat Sertifikasi, berkomitmen dalam pencapaian implementasi Risk Maturity 4.0. Together for PLN Maturity 4.0 bisa. PLN berakhlak, handal, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.